اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم بحقه اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا وافتح علينا فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Para saudara-saudara sekalian, saya ucapkan minal aidin wal faizin, ya, musamihin, semoga terhapus rasa dendam kita, kesalahan kita yang ada di hati kita, buang semuanya. Minal aidin, yaitu semoga kita kembali, yaitu kembali kepada fitrah. Jadi kalau kita mengucap minal aidin, itu berarti kita kembali kepada fitrah. Fitrah kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Wal faizin, semoga kita masuk surga. Sebab orang yang beruntung, faiz itu orang beruntung yang nanti masuk surga. Jadi kalau kita mengucap minal aidin, yaitu semoga kita kembali ke dalam fitrah kita, yaitu dilahirkan tanpa membawa dosa sedikit pun. Wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang beruntung, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Musammihin, dan semoga dihapus dalam hati kita kesalahan-kesalahan kita, yaitu terhadap manusia. Mohon maaf semuanya kepada manusia-manusia hablum minan nas, kita selesaikan kalau kita urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita mulai ta'lim kembali. Kita benahi daripada tujuan kita ta'lim. Kita benahi kenapa kok kita harus belajar dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ridha Allah. Ini tujuannya ta'lim. Jadi tujuan ta'lim bukan semata-mata hanya untuk meraih daripada ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk mengamal, tapi tujuan yang utama adalah kita tujuan daripada belajar agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan awal. Jadi tujuan utama kita ta'lim ini, mau faham mau tidak, kita hadir di majelis ta'lim, tujuannya adalah agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mendapatkan ridha Allah, dia akan ikhlas di dalam beramal. Jadi kuncinya ridha dulu. Jadi kalau kita ta'lim, hadir di majelis ta'lim, tujuannya adalah yaitu pertama untuk mencari ridha Allah. Itu pertama tujuan kita.
Kalau Allah sudah ridho, kita akan diberikan keikhlasan di dalam mengamal. Tapi kalau kita belum mendapatkan ridho Allah, kita sulit untuk mengamal. Kalau toh seandainya mengamal pun itu karena nafsu, bukan karena takwa kepada Allah. Kalau seandainya kita mengamal pun karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, mendapatkan hal-hal yang lain, bukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dicamkan bahwa saya ini hadir di majelis taklim, di mana saja hadir di majelis taklim, tujuan utama adalah yaitu untuk mencari ridho Allah. Kalau sampai Allah meridhoi kita, maka kita akan mendapatkan keikhlasan di dalam mengamal ilmu kita. Tapi kalau kita belum mendapatkan ridho Allah, kita sulit untuk mengamal ilmu yang telah kita raih. Jadi kesulitan orang mengamal ilmu karena dia belum mendapatkan ridho Allah. Kalau dia sudah mendapatkan ridho Allah, akan mudah untuk mengamalkan ilmu. Nah, cara untuk mencari ridho Allah ini ada adab-adabnya di majelis ta'lim. Jadi bukan hanya sekedar duduk, akan tetapi dia tidak beradab. Yaitu adab daripada ilmu tadi, niat untuk mengamal. Ini adabnya. Bukan adab sopan santun, bukan. Adab ini di dalam mencari ilmu, ini kita niat untuk mengamal ilmu yang telah kita raih. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka mudah untuk mengamal ilmu yang kita raih. Tapi kalau kita belum mendapatkan ridho Allah, dapat ilmunya, tapi susah untuk mengamalkannya. Nah, ilmu seperti ini, ilmu yang tidak manfaat buat diri kita. Dan bahkan kelak akan menjadi hujjah bagi Allah untuk menyiksa kita nantinya. Nah, kemudian juga nanti hal-hal yang lain diterangkan, cara duduknya diterangkan nanti. Bagaimana tangan harus berada pada saat kita menempuh ilmu dan lain sebagainya. Adab-adab dipenuhi terlebih dahulu, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah. Ini sulit, hadirin, sulit. Karena orang yang tidak mau mengikuti tuntutan agar mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah, ini dianggapnya terlalu sulit untuk duduk di majelis ta'lim, padahal tidak. Yang menjadikan kita ini sulit untuk mentaati di majelis ta'lim untuk adab karena nafsunya tidak mau tunduk sama aturan syariat. Kalau nafsunya tunduk sama aturan syariat mudah. Kenapa orang kok sulit melaksanakan sholat yang 5 waktu? Karena nafsunya belum mau tunduk kepada perintah Allah. Kenapa orang tidak mau puasa? Katanya diberat puasa, menahan lapar, menahan aus. Kemudian harus puasa zahir serta puasa batin. Dia menganggap sulit puasa, berat puasa. Berat bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, masih mengikuti nafsunya. Ingat ya, jadi Islam ini kalau ada orang mengatakan berat untuk melaksanakan perintah Allah yang sebenar-benarnya, bukan berat nafsu kamu yang tidak mau tunduk atas aturan Allah. Dan sudah dijelaskan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan kepada yang buruk, mengajak kepada hal-hal yang menjadikan murkanya Allah, mengajak untuk melalaikan Allah, mengajak untuk jauh dari Allah. Ini nafsu. Jadi kalau kita merasa berat untuk melaksanakan syariat Islam, bukan karena berat, tapi karena nafsunya belum mau tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih beratnya sholat 5 waktu? Paling 2 menit, 3 menit. Mengatakan sholat itu berat karena nafsu kamu yang gak mau tunduk atas aturan Allah. Puasa apa yang menjadi berat? Cuma nahan makan, minum, bersetubuh pada siang hari, berusaha untuk memelihara pandangan, telinga, lisan, anggota badan yang lainnya. Udah selesai itu, nggak ada yang berat. Yang menjadikan berat apanya? Nafsunya belum mau tunduk atas aturan Allah, nafsunya belum mau tunduk kepada syariat Allah. Ini aja sudah. Jadi kalau kita mau dakwah kepada mereka, kenapa kamu tidak mau ngaji?
waduh ngaji dan lain sebagainya, alasannya macam-macam. Kalau orang mau ngaji alasan macam-macam, ya bukan masalah itu. Kamu itu hidup masih dikuasai oleh nafsu kamu. Kamu itu hidup bukan tunduk atas aturan Allah. Maka kalau kamu masih dikuasai oleh nafsu kamu, maka tidak akan pernah bahagia hidup di dunia. Tapi kalau kita bisa menundukkan nafsu, bahwa di atasnya adalah takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, itu aja sudah. Jadi tidak ada yang berat. Yang berat ini adalah melawan daripada hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu lebih jahat, lebih buruk daripada 70 setan. Jadi jangan ngomong diganggu sama setan, belum. Nafsu aja masih lebih buruk daripada 70 setan. Ngalahkan nafsu kami aja belum bisa, mau ngalahkan setan. Seperti itu. Jadi jangan kita sok merasa bahwa diri kita ini sudah dekat kepada Allah. Saya maksiat karena diganggu sama setan. Saya belum bisa melaksanakan perintah Allah karena diganggu sama setan. Kasih tahu, nafsu lebih buruk daripada 70 setan. Nafsu kamu aja belum bisa kamu tundukkan, gimana kamu bisa melawan setan? Seperti itu jawabannya ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Sebab apa? Perintah Allah ini dari umat Nabi Muhammad adalah perintah yang paling ringan di antara umat-umat terdahulu. Yang paling ringan adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang dulu mungkin kalian nggak mampu untuk melaksanakan syariat Nabi Musa. Syariatnya Nabi-Nabi yang lain kalian nggak bakal mampu. Begitu kalian memandang perempuan yang bukan muhrim, taubatnya adalah mata kalian harus dicongkel. Mampu kalian? Gak bakal mampu kalian. Seandainya baju kalian kena najis, maka yang terkena najis gak bisa dicuci, harus disobek dan dibuang pada bolong-bolong baju kalian. Sarung kalian pun pada bolong-bolong. Kalau seandainya kena kulit kalian, maka kulit harus disobek. Mampu kira-kira. Yang paling ringan ini syariatnya Nabi Muhammad, ini paling ringan. Kena najis dicuci beres. Mau pakaian, mau badan, begitu kena najis cuci beres, selesai. Dan kemudian umat-umat terdahulu kalau mau tobat harus ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kalian mau tobat ke sana tiap bulan, mampu kira-kira berangkat ke sana tiap bulan? Yang setahun sekali aja belum tentu mampu, apalagi yang tiap tobat harus ke Masjidil Haram. Tidak akan diterima tobatnya kecuali di Masjidil Haram, di Ka'bah. Umat Nabi Muhammad di mana saja bisa tobat, kapan aja bisa tobat, dan diterima tobatnya oleh Allah. Jadi yang paling ringan adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, jangan suka kita mengatakan berat. Kalau kamu jadi umat yang dulu nggak bakal mampu lagi kamu. Umat Nabi Muhammad aja sudah diringankan sama Allah. Sholat 50 waktu dijadikan 5 waktu oleh Allah. Masih kurang apa lagi kamu? Tobat di mana saja bisa bertobat. Najis dicuci dengan air, beres najisnya. Sholat di mana aja beres. Nabi Isa umatnya nggak boleh sholat kecuali di gereja. Nggak boleh sholat di luar gereja, nggak boleh. Umat Nabi Muhammad di mana aja. Mau di rumah boleh, mau di musola boleh, mau di masjid boleh, mau di lapangan boleh, mau di jalan boleh. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu nggak boleh, harus ke gereja umat Nabi Isa. Umat Nabi Musa harus ke biara. Jadi kalau nggak ke biara tidak sah sholatnya. Kira-kira mampu kita. Sedangkan kita melangkah dari rumah ke masjid sudah berat sekarang. Apalagi harus nyari biara, harus nyari gereja. Lebih berat lagi, lebih parah lagi. Maka kita syukuri menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh Nabi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW karena syariatnya sangat ringan sekali dibanding dengan umat-umat terdahulu. Oleh karena itu sekali lagi, jangan pernah kita mengatakan berat untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sepenuhnya. Bukan berat. Nafsu kamu yang tidak mau tunduk atas aturan Allah.
Umat terdahulu lebih berat daripada kamu. Umat dulu kalau mau tobat harus nyebur ke api. Sanggup kamu? Umat Nabi Musa begitu dia mau tobat wajib untuk nyebur ke api. Tobatnya mati. Coba apa nggak berat seperti itu? Begitu tobat kamu wajib untuk nyebur ke api. Itu baru kamu tobat namanya. Kita nggak bakal sanggup seperti itu. Maka alhamdulillah syukuri kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling ringan, diberikan keringanan seringan-ringannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad SAW. Syukuri, jangan kita malah menyakiti hati Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad berat, nggak mampu saya melaksanakan syariatnya. Bukan nggak mampu, kamu tuh nafsu kamu nggak mau tunduk. Sudah diringankan oleh Allah seperti ini, masih aja kamu minta keringanan lagi. Sholat sudah 5 waktu, bukan 50 waktu. Puasa, kalau sudah maghrib boleh makan, boleh bersetubuh sama istri kamu. Umat dulu nggak boleh. Begitu buka puasa, malam nggak boleh jima. Sanggup kira-kira? Umat Nabi Muhammad paling ringan hadirin. Ya ikhwan, paling ringan adalah syariatnya umat Nabi Muhammad, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi kita sekarang benahi diri kita. Kita syukuri dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan sholat 5 waktu diberikan pahala seperti sholat 50 waktu. Sholat 5 waktu dikasih pahala oleh Allah seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Jadi 1 waktu kalian sholat diberikan pahala 10 waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat terdahulu gak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita senangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu, ikuti adab-adab beliau. Bagaimana supaya kita bisa meraih ilmu yang manfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyambura ila utaka illahi minan nar, barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kalau kalian ingin tahu siapa orang-orang yang dibebaskan dari api neraka itu, kata baginda Rasul, yaitu fal yandur ilal muta'allimi, maka pandanglah orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Ini wajah-wajah yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Apa nggak ada yang kira-kira? Kalian hadir di sini, hadir di majelis ta'lim mana aja, tapi majelis ta'lim yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, bukan majelis ta'lim yang acak-acakan. Tidak, isinya yang rumpi, HP masih bunyi, duduk seenaknya sendiri, yang ngaji, yang ngobrol, sudah nggak karunya majelis ta'limnya. Ini tidak mendapatkan kebebasan dari api neraka. Tapi kalau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka baginda Rasul mengatakan, apakah engkau ingin melihat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka? Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Nah, kalau kalian sudah tahu begitu, hati-hati, berarti kalian ini termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dengan syarat waktu berangkat jangan ghibah. Kalau kalian berangkat dari rumah sampai jalan ghibah, gugur sudah, nggak jadi dibebasin dari api neraka kalian sudah. Jadi dipegang, jangan sampai kalian bermaksiat ketika menuju majelis ta'lim. Hindari semua hal-hal yang menjadikan murkanya Allah. Udah datang ke majelis ta'lim, nggak usah ngobrol di jalan, udah itu insya Allah duduk di majelis ta'lim dan kalian akan mendapatkan yaitu terbebasnya kalian dari api neraka dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
nikmat umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nikmat. Dulu nggak ada majelis ta'lim. Majelis ta'lim khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa nggak punya majelis ta'lim. Nabi Nuh nggak punya majelis ta'lim. Nabi Isa nggak punya majelis ta'lim. Yang punya majelis ta'lim ini umat Nabi Muhammad. Karena apa? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Nah, sehingga khusus untuk umat Nabi Muhammad ini ada majelis ta'lim. Dulu nggak ada majelis ta'lim. Zamannya Nabi Musa nggak ada majelis ta'lim. Zamannya Nabi-Nabi dulu nggak ada majelis ta'lim. Khusus untuk umat Nabi Muhammad ada majelis ta'lim. Beruntung kita dengan duduk di majelis ta'lim, mengikuti adab, tata krama yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kalian dijamin oleh Allah, kata baginda Rasul, itu adalah wajah-wajah orang-orang yang diangkat atau dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Pertama ini. Jadi pertama kalian duduk di majelis ta'lim kalau pakai adab, tata krama, syarat-syarat yang ditentukan, kalian akan mendapatkan yaitu keuntungan kalian termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini yang pertama. Kemudian wawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad itu dalam kekuasaan Allah, kita pun sama dalam kekuasaan Allah. Tapi Nabi Muhammad bersumpah, ini sumpahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bersumpah. Kalau Nabi Muhammad bersumpah kira-kira di mana itu? Nggak bersumpah aja kita yakin, nggak bersumpah kita percaya. Ini Nabi Muhammad sampai sumpah ini karena saking penting-pentingnya dan tidak akan pernah bohong dan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muta'allimin yahtarifu ila dadil alim. Barang siapa yang belajar dan kemudian dia mondar-mandir dari rumah kalian menuju ke majelis ta'lim, pulang lagi dari rumah, terus begitu kan mondar-mandir. Illa kataballahu laka bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadatan sanatan. Kecuali Allah akan mencatat kalian setiap huruf yang kalian dengar. Huruf bukan kalimat, huruf. Ya, setiap huruf yang kalian dengar. Setiap langkah kaki yang kalian buat melangkah, roda itu berputar, setiap putaran roda kalian itu diberikan pahala oleh Allah, yaitu seperti beribadah selama 1 tahun. 2. Kalian berapa langkah dari rumah kalian? Berapa ribu tahun kalian dibebaskan oleh Allah? Ibadah kalian terhitung ribuan tahun. Kalau niat benar, insya Allah kalian akan bahagia sudah. Asal kalian ikuti syaratnya untuk menuntut ilmu, kalian dapat dan kalian mendapatkan pahala. Yang kedua yaitu setiap huruf yang kalian dengar, setiap huruf itu sama dengan ibadahnya, yaitu setiap hurufnya 1 tahun. Setiap huruf, setiap langkah kaki kalian, setiap roda berputar, kalau naik motor atau naik mobil, setiap roda berputar, 1 putaran seperti ibadah 1 tahun. Kira-kira sayang nggak kalau kalian nuju majelis ta'lim di jalan maksiat, nuju majelis ta'lim sama ngerumpi? Kira-kira sayang nggak? Gugur semuanya. Maka banyak orang yang gugur nggak dapat apa-apa, Allah nyediakan pahala begini besar, kok nggak dapat apa-apa? Oh, mungkin salah waktu menuju majelis ta'lim. Mungkin dia ghibah, mungkin nyakitin orang, mungkin memandang yang bukan muhrimnya, disertai syahwat dan sebagainya. Nggak tahu di jalan apa sih, nggak paham sudah. Kalau kalian betul, insya Allah kalian akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Sebab ibadahnya seperti ibadah setahun. Setiap huruf, setiap langkah, demikian juga diberikan pahala seperti ibadah 1 tahun. Luar biasa, Masya Allah. Ini kedua. Ya.
Kemudian yang ketiga, wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah. Dan setiap langkah kalian, ini Rasulullah yang janji, shadiqul wa'dul amin, janjinya benar Rasulullah. Dan dia bersumpah, baginda Rasul, setiap orang yang menuju ke majelis ta'lim, satu langkahnya akan dibangunkan satu gedung di surga oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Orang tua kalian dapat, istri kalian dapat, anak-anak kalian dapat, kakek kalian dapat, buyut kalian dapat, semuanya. Luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah. Karena apa? Kemuliaan daripada ilmu. Kemuliaan daripada ilmu. Nggak ada lain ini, karena kemuliaan ilmu ini diberikan oleh Allah. Kemudian yang keempat, wa yamsi 'alal ardi wal ardu tastaghfirullah. Yang keempat, setiap kalian jalan di atas bumi, mau pakai motor, mau jalan kaki, setiap kalian roda kalian dibawa jalan di atas bumi ini, maka bumi akan memohonkan ampun sampai hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Apa kira-kira nggak pengen kalian tiap saat hadir di majelis ta'lim kira-kira? Kalau melihat pahalanya begini besar, apa kira-kira nggak pengen untuk setiap saat saya hadir di majelis ta'lim? Dengan melihat pahala begini besar. Kalau dilihat ibadah kita, sholat kita begitu-begitu aja. Kadang-kadang nggak khusyuk. Puasa kita ya begitu-begitu aja. Ini ditemu. Ternyata dengan ibadah yang ringan, pahalanya disediakan oleh Allah begitu besar lantaran mulianya ilmu. Ini karena kemuliaan ilmu ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, wa yumsi wa yusbihu maghfurullah. Pagi dan petang kalian akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kalian. Jadi kalau sekarang ini hadir sampai subuh kalian ini mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mendapatkan pengampunan, kalau kalian malamnya meninggal, ya husnul khatimah, itu ahli surga. Oh, kalian sudah diampuni kok. Tanpa memohon ampun kalian, tanpa beristighfar kepada Allah. Kalau kalian begitu hadir di majelis ta'lim, kemudian kalian pulang, maka satu malam tadi sampai subuh nanti kalian termasuk orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggal, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang banget masuk surga berarti. Gampang banget masuk surga, asal nafsu kita mau tunduk, ikuti syariat Nabi Muhammad. Selesai semuanya sudah. Nggak ada yang berat bagi kita. Nafsu aja yang belum mau tunduk sama aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketujuh, wa syahadat lahul malaikah, dan para malaikat bersaksi. Para malaikat, bukan satu malaikat, malaikat miliaran. Miliaran jumlah malaikat itu, nggak kehitung. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i utaqa'ullahi minan nar. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini para malaikat. Kalau kalian para malaikat sudah mengatakan seperti itu, berarti nanti teman kalian malaikat. Sebab malaikat senang kepada orang berbuat baik. Jadi kalian gak usah sedih, gak punya teman. Orang-orang yang hadir di majelis ta'lim dengan baik, dengan benar, mengikuti tata tertib yang diajarkan oleh baginda Rasul dan para ulama, kalian ini temannya malaikat. Kira-kira butuh sama manusia nggak tahu temannya malaikat? Ya sudah nggak butuh tuh. Kayak Rasulullah, temannya malaikat, nggak pernah sedih Rasulullah. Malaikat menjadi temannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun begitu. Kalau kita memang hadir majelis ta'lim dengan niat yang baik, benar, maka
kalian pun akan mendapatkan kesaksian daripada para malaikat, dan para malaikat tadi mengatakan mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nikmat ya. Oleh karena itu sekali lagi nanti kita akan masuk ke adabnya. Ini hanya untuk fadilahnya, betapa besar keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nanti akan membicarakan adab-adabnya. Penuhi dulu adab-adabnya. Kalau adabnya terpenuhi akan mendapatkan itu semuanya. Tapi kalau adabnya dilanggar, nggak bakal dapat. Di antara contohnya, salah satu contohnya adab ya. Kalian datang awal, duduk paling belakang, nggak adab ini namanya. Ini banyak di Masjid Salim. Duduknya pengennya di belakang, pengennya nyender. Nggak adab namanya. Salah satu itu diantaranya adab yang ditinggalkan di Masjid Salim. Dan kemudian juga di mana pernah baginda Rasulullah SAW waktu duduk bersama para sahabat, ada 3 orang datang, sudah pernah dikisahkan. Yang satu duduk di depan, yang satu duduk di tengah, yang satu duduk di belakang. Setelah tamu tadi keluar pulang, Rasulullah tanya kepada para sahabat, apa kamu tahu 3 orang yang datang? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Yang pertama tadi duduk, dia ingin dekat sama Allah, sehingga Allah pun dekat sama dia. Yang di tengah tadi dia malu, Allah pun malu sama dia. Yang di belakang tadi dia pengen jauh sama Allah, Allah pun jauh sama dia. Jadi berarti orang duduk di Masjid Salim bukan berarti dekat sama Allah, ada yang jauh sama Allah. Karena apa? Adabnya nggak diikuti. Oleh karena itu susah kalau mau mendirikan majelis taklim tidak dikasih tahu adabnya terlebih dahulu. Majelis taklim tadi nggak barokah. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda Rasul seperti ini, adabnya penuhin dulu. Insya Allah dapat semuanya ini adab. Ya adabnya mendapatkan pengampunan Allah, dibangun ke surga, malaikat menjadi saksi, karena sebagainya. Pahalanya begitu besar. Insya Allah kita mulai bangkit, ikuti tata tertib, yaitu untuk hadir di majelis taklim. Yang belum bisa silahkan. Kalau dia mengatakan majelis taklim coba pakai aturan, di mana aja di masjid itu pakai aturan, sama semuanya. Di jalan pun kalau kan nggak pakai aturan jadi tabrak nanti. Di jalan pun ya kalian jalan di trotoar, itu aturannya begitu manusia. Kalian jalan di aspal, ditabrak salah kalian nggak jalan di trotoar. Lampu merah kalian nggak berhenti, ya ditabrak sama yang lainnya. Lampu hijau berhenti. Jadi di mana aja kalau nggak pakai aturan celaka mesti sudah. Di mana aja, mau di jalan, mau di masjid, mau di majelis taklim, mau di mana aja kalau nggak pakai aturan, nggak pakai tata tertib, ya sudah isinya musibah semua, celaka semuanya. Jadi kasih tahu, bukan karena berat untuk hadir di majelis taklim, bukan karena berat untuk melaksanakan perintah Allah. Yang berat adalah kamu belum bisa nundukkan nafsumu, yang nafsu itu lebih buruk, lebih jahat daripada 70 setan. Jadi kalahkan nafsu yang ada di dirimu dulu, jangan ngomong setan. Setan belum ganggu kamu. Ya, ini supaya mereka sadar, jangan sok-sokan merasa berat-berat. Kasih tahu yang paling ringan adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian jadi umat terdahulu, gak bakal mampu kamu. Ceritakan, kalau kamu kena najis, kulit kamu suruh nyobek tuh, tidak sah. Kalau kamu cuma dicuci, umat Nabi Muhammad cukup dicuci, beres. Kamu kalau mau tobat ke Mekah, kamu punya ongkos kira-kira ke Mekah, repot. Kamu kalau mau sholat, nggak di masjid nggak sah kamu. Umat Nabi Muhammad di mana aja sah. Tobatnya di mana aja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh wudu pagi debu, boleh tayamum. Umat dulu nggak ada tayamum, khusus umat Nabi Muhammad SAW boleh tayamum. Umat dulu nggak ada tayamum itu, dan tidak ada majelis taklim khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya kita bisa dakwah kepada mereka, ya dakwain mereka supaya mereka tahu diri. Jangan mengatakan berat. Kasih tahu, nafsu kamu bukan setan yang ganggu itu, nafsu kamu yang nggak mau tunduk. Ya, jadi mereka supaya sadar, oh iya,
Jadi saya selama ini ngomong ini salah kalau digabung sama setan. Ternyata nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una rabbi fahina wa baqi ahlana wa qarabatina fi dinina ma halal qudri unsa wa laka rabbi wa bikna wa bikum lima taratawi kawla mafilan karama wa rizqil kulla halalan da'ima wa ahillat ya ulama Allah bil khayri wa nufar kulla syar rabbana asilana kulla syu'un wa adir rabbi minkal uyun واغفر عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من شتر وصلاة ولتكسر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى سهل وصحبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.